Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku dalam suasana Ramadan 1446 Hijriah. Masih dengan semangat di bulan suci belajar sejarah Nabi bersama buku Munawar Khalil, buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad ya. Terdiri dari 3 jilid, 53 bab. Saya mencoba membahasnya setiap hari di bulan Ramadan ini dengan 2 bab gitu. Sehingga hari ketiga saya ketemu bab 5 dan bab 6. Jadi agak lama saya membacanya karena satu ya udah mulai kembali berkantor dan bab 5 ini seru. Judulnya Wahyu. Tentang wahyu dikulik, dibahas dengan cara yang detail gitu ya. Jadi wahyu menurut bahasa itu apa, menurut syariat itu apa gitu. Cobalah kita singgung sekilas saja ya, karena ini tentu seperti biasa ini buku bukan beda buku secara akademis, bukan review buku gitu. Ini hanya cerita tentang apa yang saya pikirkan dan apa saya rasakan setelah berinteraksi dengan satu buku. Kebetulan tentang wahyu ini agak ini ya, banyak hal baru bagi saya Putu. Baiklah ya, menurut bahasa wahyu itu adalah ada paling lebih dari 10 arti katanya. Bisa mengabarkan dengan rahasia, bisa berkata-kata dengan perlahan-lahan, bisa bermakna berpesan, ya, bisa bermakna menyuruh, bisa menyurat, ya, menunjukkan sesuatu dengan segera, menjatuhkan sesuatu kepada seseorang, memberi pengetahuan kepada seseorang, memberi penerangan kepada seseorang, memberi pengajaran kepada seseorang dengan tidak diketahui orang lain. Termasuk bahkan memberikan obat-obatan dengan segera, itu termasuk wahyu. Menyembelih dengan segera. Atau firman Allah, yaitu pengertian secara bahasa. Dan saya pikir kita sudah cukup lazim. Ada beberapa sih tadi pengertian yang itu juga ya gitu kan. Kalau teman-teman baca Al-Quran, baca ayat-ayat Quran itu banyak. Wa'auhaina ilal, ya apa diwahyukan kepada lebah gitu. Jadi wahyu itu memang cukup luas ya pemaknaannya. Lalu menurut syariat, ya ini ada satu kutipan yang dinukil oleh Ustadz Munawar Khalil. Makna wahyu adalah innahu i'lamullah ta'ala linabi min ambiyaihi bihukmin syar'iyyin wa nahwahu. Bahwasanya wahyu itu adalah pemberitahuan dari Tuhan, dari Allah yang Maha Tinggi kepada Nabi dan dari nabi-nabinya, dan tentang apa? Tentang syariat dan sebagainya. Jadi jelas gitu kalau dalam pendekatan syariat jelas ya. Jadi ini turun dari Allah, isinya tentang hukum gitu kepada nabi-nabinya. Nah, bagaimana turunnya wahyu itu juga macam-macam kan. Termasuk di sini disebutkan dia bisa jadi dalam tempat dari saat dia mimpi, bisa juga seperti Jibril saat di Gua Hiro ya, muncul langsung. Bahkan kadang-kadang menampakkan dalam bentuk asli malaikatnya atau dalam bentuk manusia gitu ya. Laki-laki bersih putih biasanya begitu. Dan ini berbagai macamnya cara turunnya itu. Ada juga bunyi genta, ada ya. Yang jelas di sini diceritakan betapa beberapa hadis tentang kondisi keadaan Nabi saat diturunkan itu. Dia sampai gemeteran, terkopo-kopo, keringat dingin gitu ya. Bahkan kan sampai jadi asbabun nuzulnya surat yang berselimut ya Ayyuhal Muzammil. Karena ketika dia kan dapat wahyu itu sampai terkopo-kopo minta diselimuti. Menggigil kedinginan, keringatnya bercucuran gitu. Dan ada satu pertanyaan tanya jawab antara Khadijah dengan Muhammad yang menurut saya menarik ya. Jadi cerita ini kan Nabi Muhammad setelah menikah dengan Khadijah, dia cerita mendapatkan wahyu dan dia gemeteran gitu. Terus kemudian dia bercerita dengan istrinya, lalu istrinya bertanya kepada Waraqah bin Naufal. Lalu setelah dari Waraqah bin Naufal kan, Waraqah bin Naufal sudah memberikan isyarat bahwa ini adalah suamimu adalah seorang nabi gitu. Kalau benar gitu. Kalau benar itu wahyu dari Jibril. Maka terus percakapan antara suami istri menanyakan, mengkonfirmasi kepada Muhammad, benarkah apa aja yang kau temui dan sebagainya. Terus sampai pada titik Khadijah ini tersenyum gitu. Wah, berarti bener nih. Dia jadi tidak lagi takut. Tadinya sempat khawatir karena bahkan Rasulullah itu mengkhawatirkan kondisinya. Ada bahasa yang sungguh aku khawatir atas diriku gitu.
Jadi Muhammad sendiri mulai goyang. Ini kenapa aku seperti ini ya? Gitu. Jadi setelah Khadijah bertanya dengan Waraqah bin Naufal, kemudian dia confirm ke Muhammad dan dia tahu. Bahkan akhirnya Nabi Muhammad diajak ketemu langsung dengan Waraqah bin Naufal. Karena Waraqah ini kan masih saudara dengan Khadijah. Sehingga ini ada kalimat Waraqah, ya sama sekali tidak ada seorang yang datang dan membawa seperti apa yang engkau bawa itu, melainkan ia akan dimusuhi. Dan jikalau aku masih dapat mengalami hari-harimu kelak, ketika engkau dimusuhi, aku akan menolong engkau dengan pertolongan sekuat-kuatnya. Waraqah memberikan jaminan. Karena dia tahu bahwa suatu saat ketika dia akan menyampaikan wahyunya itu, dia akan dimusuhi oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, kemudian wahyu berhenti. Ini juga seru ya, dramatis ya. Saya akan suka yang dramatikal. Jadi wahyu itu terus berhenti setelah wahyu yang pertama, 3 tahun nggak ada apa-apa. Dan itu tiba-tiba malah jadi rindu. Rasulullah itu menjadi rindu. Kok nggak ada wahyu lagi? Jangan-jangan aku dilupain ini. Jangan-jangan aku nggak jadi nabi. Jangan-jangan, nah gitu kan kepikiran. Tiba-tiba muncul lagi, turun berikutnya adalah ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muddathir wa rabbuka fakabbir. Itu Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Dia itu munculnya ketika dia mendongak ke atas, ketika juga dia melihat seorang yang rupanya pernah lihat ia di Gua Hiro dulu, Jibril ya, sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Dahsyat sekali. Dia langsung mengatakan itu. Ya, seperti yang kita pahami ini cukup populer ya, setelah seperti diduga Waraqah juga gitu, bahwa setelah ini akan disampaikan, dia akan dimusuhi oleh umatnya. Terus ada penjelasan, satu bab penjelasan tentang Ummi. Ini juga menarik ya. Ini sebenarnya kemarin sudah sempat tak singgung ya, ketika Rasulullah mengaku pada Jibril bahwa aku nggak bisa baca. Dia kan Al-Ummi. Dan itu dikatakan oleh Allah ya. Dalam surat Al-A'raf itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya. Dan telah dan orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Ummi itu yang tidak bisa membaca dan menulis. Berarti di sini disebutkan banyak pendapat ya. Ada yang menganggap Al-Ummi itu tidak lalu nggak bisa baca tulis sama sekali, katanya gitu. Ada yang, tapi kalau memang dia sebenarnya bisa baca, menurut beberapa ulama tafsir ya, termasuk ini penjelasan dari sahabat terdekatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga, sama sekali Rasulullah SAW tidak dapat membaca dan tidak pula menulis. Beliau adalah ummi. Kata Ibnu Mas'ud, beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi beberapa sahabat terdekat memang sempat ada kalimat bahwa memang dia tidak bisa baca. Dan ini digambarkan oleh dijelaskan oleh buku ini bagaimana beberapa riwayat tentang turunnya ayat pertama, seolah-olah Nabi Jibril membawa lembaran sutra lalu disuruh, ada tulisannya disuruh baca. Di ini kalau menurut penjelasan buku ini, riwayat tentang itu tuh lemah karena sebenarnya nggak sedetil itu, hanya diminta menghafal dengan melafazkan dengan hafalan, dengan bacaan gitu ya, terus dipeluk gitu kan waktu digambarkannya. Jadi sebenarnya nggak sedetil itu gitu. Nggak sedetil itu menggambar. Kalau dia memang membaca tulisan, berarti Rasulullah serta merta dia bisa baca dong gitu. Setelah itu ternyata banyak versi, tapi menurut buku ini lebih kuat bahwa Rasulullah memang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Karena itu juga bagian dari, di sini gambarkan juga ya, bagian dari bukti bahwa Rasulullah itu tidak mengada-ada. Dia tidak belajar dari buku-buku terdahulu lalu dia mengarang Al-Quran dengan kepalanya gitu, dengan idenya sendiri. Enggak, karena dia tidak bisa membaca. Nah, penulis dalam buku ini juga mencantumkan wahyu menurut pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini juga menarik sih menurut saya. Jadi disebut wahyu itu apa ya, dalam versinya Leven Fluidum ya, pendapat di Eropa, ilmuwan di Eropa.
Dia menyebutnya sebagai Elan Vitale itu ruhul wujud. Ini sebenarnya kayak ya Jibril kan, Roh Kudus ya, Roh Kudus. Menurut saya itu menjadi pengayaannya. Oke, cukup panjang sini ceritanya. Nah, itu bab 5 perihal wahyu. Kemudian bab 6, nah ini setelah dapat wahyu tentu Rasulullah akan menyampaikan kepada para kerabatnya, orang-orang terdekatnya dulu, keluarga. Dan jadi judul bab 6 itu adalah dakwah Nabi Muhammad kepada famili dan kaum kerabatnya. Jadi yang pertama kali disampaikan adalah orang-orang terdekatnya, yang ya pertama tentu istrinya, ya kan, istrinya siapa? Khadijah sebagai istrinya. Kemudian di kalangan hartawan itu ada Abu Bakar, itu sahabatnya sendiri. Kalau istrinya mewakili hartawan perempuan, pengusaha perempuannya. Kalau Abu Bakar mewakili pengusaha laki-laki yang masuk Islam pertama ya. Kemudian ada pemuda, kalangan pemuda Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan kalangan budak Zaid bin Harithah, walaupun beliau sudah dibebaskan. Itu orang-orang yang pertama kali masuk Islam yang ada di sekitaran. Oh sorry, ada lagi budak perempuan yaitu Ummu Aiman. Ini orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan karena mendengarkan dakwah Rasulullah. Sebenarnya kalau teman-teman punya bukunya dan membacanya, di sini diceritakan beberapa ayat-ayat yang turun di awal dan bagaimana asbabun nuzulnya. Ini menurut saya seru sih, tapi saya kayaknya nggak mungkin ceritain satu-satu ya. Cuman buat gambaran teman-teman ya, mengapa mungkin di awal saya sudah cerita. Pentingnya kita membaca tafsir Quran, kemudian hadis, buku-buku hadis, dan sejarah Nabi. Karena ternyata di sejarah Nabi ini ada cerita-cerita yang merupakan asbabun nuzul ya. Jadi seolah-olah asbabun nuzul. Asbabun nuzul kan terbeda lagi tuh, ada kitabnya sendiri ya. Sebab-sebab turunnya ayat gitu. Kalau di sini cerita kehidupan di sekitaran Nabi secara kronologis, terus kita jadi tahu, oh ayat ini waktu itu turun karena ayat ini, karena kejadian ini gitu. Dan saya pikir itu sangat melengkapi pemahaman kita dengan pemahaman kita dengan ayat-ayat Al-Quran gitu. Saya sangat menganjurkan ya. Ini buat saya pribadi juga, karena saya juga banyak hal yang saya baru tahu dari buku ini. Ternyata berinteraksi dengan Al-Quran, mau berakrab-akrab dengan Al-Quran itu tidak sekedar kita menyelesaikan bacaan setiap hari 1 juz atau khatam berkali-kali di bulan Ramadan gitu. Memang itu bagus sekali, tapi selain itu adalah dengan membaca sejarah Nabi. Dengan baca sejarah Nabi ini kita akan lebih akrab dengan Al-Quran gitu. Karena kita tahu detailnya, oh ceritanya gini gitu. Bahkan ada berikutnya ya, orang-orang yang akhirnya masuk Islam itu beruntun dari lingkar yang terkecil tadi, terus akhirnya nanti ada Uthman bin Affan, Zaid bin Awam, Abdurrahman bin Auf ya, Ammar bin Yasir ya, Sa'ad bin Zaid ya, banyak disebutkan sini. Ada berapa ini? Bertambah lah, oh nggak ada angkanya ya. Dan mereka itu mewakili banyak segmen. Jadi ini keren nih, kalau teman-teman marketing nih bisa belajar dari cara Nabi Muhammad. Dia itu bisa dari orang terdekat terus melebar gitu. Tapi segmennya itu lebar, luas gitu. Jadi ada hartawan, ada ningrat kalangan bangsa Quraisy yang terpandang, sampai ke budak yang nyaris nggak diperhatikan. Jadi kaum marginal kena, elit kena. Keren ya. Nah, terus di sini mulailah Nabi secara terang-terangan ya, bagaimana pertemuan pertama dia lakukan di mana ya? Ini juga ada ceritanya ini nanti, karena dirintangi oleh Abu Lahab ya, Abu Lahab dan Abu Jahal. Itu dua yang berbeda ya. Ini saya juga sering kecampur-campur dari sekolah dulu, Abu Lahab dan Abu Jahal itu saya pikir orang yang sama, ternyata beda ya. Abu Lahab itu paman Nabi, Abu Jahal itu anak dari kalangan anak muda yang merintangi dakwah Nabi gitu ya. Bab 6 itu diakhiri dengan dakwah Nabi kepada Abu Thalib.
ya ada percakapan sih bagaimana seruan Nabi kepada Abi Thalib, ya, pamanku, ini adalah agama Allah, agama malaikatnya, agama para rasul, agama bapak kami Nabi Ibrahim. Allah menetapkan aku sebagai utusan yang membawa agama ini. Jadi dia terang-terangan menyampaikannya kepada Abu Thalib, karena Abu Thalib ini walinya Nabi Muhammad ya Pak, seperti pengganti orang tua setelah meninggalnya ayahnya, ibunya, kakeknya, ya, terus akhirnya jadi Abu Thalib. Tapi Abu Thalib jawabannya, hai anak saudaraku, sungguhnya aku tidak sanggup berpisah dari agama orang tuaku dulu dan apa yang mereka lakukan. Sungguh pun demikian, demi Allah tidak akan terjadi apapun yang engkau benci yang dapat disampaikan padamu selama aku masih ada. Jadi dia memberikan jaminan keselamatan kepada Nabi Muhammad. Jadi ada dua ya kalau dilihat nih, Waraqah bin Naufal sama Abu Thalib yang memberikan jaminan, jika mereka masih hidup aku akan jaga dirimu gitu, walaupun kau menyerukan ini ke orang lain. Mungkin itu ya dua bab di bab 5 dan bab 6 tentang wahyu, cerita tentang wahyu dan seruan kepada dakwah kepada famili dan kaum kerabat Nabi Muhammad terdekat. Terima kasih ya, lanjut besok ya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.